rumah sakit sekarang, Dil. Rumah sakit. Bapak nggak sadar, Dil. Gimana, Bu? Bapak? Tadi Bapak tuh dikeroyok sama orang. Sekarang Bapak nggak sadar. Kamu ke rumah sakit sekarang ya. Bapak? Diam. Diam, cukup. Bapak mau ngapain bapak saya? Cukup kamu. Iya, Bu. Aduh. Mas Rian. Adila, kamu kenapa? Hah? Ini, Bapak. Kita harus ke rumah sakit sekarang. Kenapa? Kamu kenapa? Kita harus ke rumah sakit. Tenang. Kamu tenang dulu. Sini, kamu duduk. Kamu tenang ya. Kamu percaya sama aku siapin semuanya. Oh, jangan. Kamu duduk dulu. Percaya sama aku. Sebentar ya. Bu, Ibu Bapak kenapa, Bu? Gimana keadaannya sekarang? Ibu juga nggak tahu, Dil. Bapak masih ditangani sama dokter. Bapak tuh kambuh lagi atau gimana sih, Bu? Enggak. Tadi Bapak tuh dikeroyok orang. Bapak lagi beli obat Ibu, terus dikeroyok. Kamu kan yang dari awal nggak pernah mau kerja sama saya kan? Kamu yang bikin semua masalah jadi sulit, tahu nggak? Kamu yang melibatkan semua orang untuk masuk dalam kehidupan kamu, Adila. Dok, bagaimana keadaan suami saya, Dok? Pak Samsul mengalami luka ringan, Bu. Tidak mengancam nyawanya. Alhamdulillah. Organ-organ vitalnya pun bagus, masih bekerja dengan baik. Ya, terima kasih, Dok. Apa saya sudah boleh menengok suami saya? Boleh, silahkan. Tapi maaf, Bu, saat ini pasien masih belum sadarkan diri karena setelah diberikan obat. Sebaiknya Ibu langsung aja ke ruang rawat karena setelah ini Pak Samsul akan dipindahkan ke sana. Baik, terima kasih banyak, Dok. Sama-sama. Baik, Ibu, kalau begitu saya permisi ya, Bu ya. Mari. Masih, Dok. Ibu duluan aja, Bu. Ya udah. Tapi kamu sekalian urus ya untuk semua administrasinya. Aku ke toilet dulu ya, Mas. Nggak usah sini. Kamu nggak usah bayar. Biar aku aja ngurus administrasinya. Ini salah aku, Pak. Maafin aku. Oke, saya akan kasih kamu waktu seminggu ya. Untuk kamu pikir lagi tindakan apa yang bisa kamu ambil. Pak Cahyadi ternyata gak main-main. Ini semua salah aku, Pak. Bapak luka gara-gara aku. Kamu nggak pulang ke Jakarta, Bim? Mama ini gimana sih, Ma? Mama kan habis kecelakaan. Ngapain aku pulang? Kan kamu udah berhari-hari cuti. Emang nggak dicari sama bos kamu? Ma, Bimo udah izin loh sama bos Bimo. Bos Bimo juga pasti ngertiin. Dan sekarang Mama makan yang banyak, biar cepet sembuh ya. Biar bisa ketawa-tawa lagi sama Bimo. Bismillah. Mama kan nggak apa-apa. Kan ada papa kamu dan Mbok Siti yang jagain Mama. Itu kan yang kamu khawatirkan. Ma, dengerin Bimo baik-baik, Ma. Mama kan habis kecelakaan. Habis ditabrak sama orang. Masa Bimo tinggalin, Ma? Apalagi Mama juga kan nggak ingat siapa pelaku yang udah nabrak Mama. Terus ketabrak kayak gimana, ya kan? Yang Mama ingat waktu itu Mama jalan habis belanja. Terus ketabrak. Itu dia, Ma. Itu dia yang Bimo khawatirin sama Mama. Apalagi sekarang juga kan pelakunya belum ada yang tahu. Polisi aja belum tahu. Udah, Mama nggak usah khawatirin Bimo ya. Pokoknya Bimo bakal ada di sini di samping Mama. Bimo nggak akan pulang sebelum Mama benar-benar sembuh. Ya? Tuh kan Mama ini.
satu ya, Muti nggak kenapa-napa kan? Maafin Adila ya Pak. Gara-gara aku lawan Pak Cahyadi, Bapak sekarang jadi korbannya. Emang aku gak ditakdirin sama Mas Trian ya Pak? Kenapa cobaannya susah ini sih Pak? Aku gak bisa kehilangan orang yang aku sayang lagi. Bapak? Pak? Pak? Adila. Pak? Adila. Adila bantu ya Pak. Hati-hati Pak. Udah Bapak masih sakit Pak, pelan-pelan aja. Ini rumah sakit ya? Bapak dikeroyok? Udah Pak, Bapak gak usah pikirin itu dulu. Istirahat aja biar cepat sembuh ya. Tiduran aja Pak. Dil, aku bawain makanan untukmu. Loh, Bapak? Pak? Bapak udah sadar? Ya ampun. Bapak, bangunnya lama banget, Pak. Adila udah nungguin loh, Pak. Kasihan tuh, sampai kayak panda matanya. Jadi anak Bapak udah nggak cantik lagi dong. Kalau cantik sih masih, Pak. Tuh, cantik. Bener kan, Dil? Bapak pasti kuat. Kamu lagi kecapean ya? Ini aku bawain makanan. Mau aku siapin nggak untuk kamu? Pak, Adila ke dokter dulu ya. Bilang kalau Bapak udah sadar. Pak, udah enakan Pak badannya? Ya Allah, Bapak! Bapak gimana? Sudah lebih enakan Pak? Ya Allah Pak. Pak, Bu, saya pamit dulu ya. Mau samperin Adila. Iya. Permisi Sus. Ya Bu, ada yang bisa saya bantu? Saya mau kabarin kalau Bapak saya sudah sadar di kamar 304. Oh, Pak Samsul ya? Iya. Baik Bu, sebentar saya panggilkan dokter ya. Dokter Ramanya belum ada ya? Dokter Rama ya? Kalau nggak salah, beliau sedang ikut seminar Bu. Di luar negeri sekitar semingguan kayaknya. Oh, oke. Makasih ya Sus. Sama-sama Bu. Dil, hey. Hey, Dila. Dil, sebentar dulu dong. Kita bisa kan ngobrol dulu? Apalagi yang mau diobrolin? Ya ngobrolin tentang semuanya dong, Dil. Emang kamu pikir dengan kita diemin masalah kita semuanya akan selesai? Enggak kan? Iya, aku tahu kita punya masalah kemarin. Tapi tolong, Dil. Coba kita fokus dulu sama Bapak. Aku tuh nggak bisa, Mas. Ngelihat Bapak tanpa rasa bersalah. Rasa bersalah kamu gimana sih? Bapak kayak gini gara-gara kita. Kok kita sih? Menurut kamu emang ini semua bisa terjadi gitu aja, tanpa alasan? Ini semua tuh pasti gara-gara papa kamu. Perintah Pak Cahyadi. Kenapa sekarang jadi nyalain papa aku? Papa nggak mungkin dong setega itu, Dil. Oke, kalau misalkan masalah penggusuran, intimidasi, cara kayak gitu, oke, make sense. Tapi kalau misalkan pukulin bapak, nggak mungkin lah. Sama, aku juga mikirnya gitu awalnya. Tapi kita lihat kenyataannya sekarang. Kita nggak pernah dengerin ancamannya Pak Cahyadi. Kita terlalu egois untuk kita bisa sama-sama. Tapi lihat sekarang, Bapak
bapak aku, Mas. Harus berapa banyak lagi orang yang berkorban buat kita hanya demi kita sama-sama. Mau sampai kapan kita egois? Kok gitu sih ngomongnya? Semua masalah bisa kita selesain kalau kita sama-sama, sayang. You can handle this. You got this, okay? Percaya sama aku, sayang. Aku nggak bisa, Mas. Kasih aku. Deal, please.